Apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi hanya ada di Jawa Post TV. Semoga hari ini Anda kabarnya semuanya selalu sehat karena saya juga sehat ya. Saya akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Kalau sudah pagi hari ada saya di depan kaca, itu berarti saya akan temani Anda dengan beragam informasi yang selalu silih berganti setiap harinya. Nah, untuk pagi hari ini saya akan ngobrol dengan tema adalah genetika kanker. Jadi nanti kita akan ngobrol seputar masalah topik tersebut. Dan Anda itu juga boleh nih kalau misalkan mau bergabung silakan saja. Nanti kami akan tayangkan. Ada beberapa nomor redaksi yang kami akan buka untuk Anda. Jadi Anda kalau mau ngobrol, mau sharing, itu boleh, nggak masalah. Nah, pagi hari ini bersama dengan saya sudah hadir, ada dokter peneliti kanker genetik, Dr. Pratika Yuhi Hernanda, MSc PhD. Nah, panggilan beliau ini sapaan akrabnya adalah Dr. Tika. Sudah hadir nih di sebelah kanan saya. Mari kita akan sapa terlebih dahulu ya. Pagi Dr. Tika, apa kabar? Oke, pagi, alhamdulillah. Sehat ya dok? Iya. Terima kasih banyak. Nah, Dr. Tika ini akan ngobrol sama kami seputar masalah genetika kanker. Kita tahu ya, kalau kata orang pemirsa di rumah, yang namanya kanker itu kan katanya potensinya lebih besar kalau di keluarga kita atau kita ini punya keturunan riwayat kanker. Nah, ada orang yang memang itu terkena kanker nih, seperti misalkan kalau Anda tahu berita yang lagi happening ya, ada komedian Mbak Nunung, itu kan kena kanker payudara nih. Nah, ternyata katanya kakak langsung ya dari Mbak Nunung itu juga punya kanker yang sama. Lalu kemudian juga kalau Anda punya desas-desus yang lain atau mitos dan fakta yang pernah Anda dengar, Anda mau tanyakan, boleh nanti Anda akan silahkan bergabung sama redaksi dari Jawa Post TV. Dokter Tika, kalau kita ngobrol seputar masalah kanker ya dok, kanker itu sebenarnya memang beneran diturunkan atau ada faktor lain Dokter Tika? Sebagai pembuka silahkan. Ya, terima kasih Mas Rio. Jadi kita sebelum menjawab itu, saya mungkin ada baiknya menjelaskan dulu kenapa kanker itu bisa terjadi. Boleh. Ya, bagaimana awal kanker itu terjadi. Jadi kalau misal di dalam tubuh kita itu ada sel yang rusak, maka biasanya secara normal sel itu akan diperbaiki oleh gen di dalam tubuh kita. Nah, setelah diperbaiki kalau misal tidak bisa, maka tubuh kita akan berusaha mematikan sel itu. Begitu, kalau rusak ya. Nah, kemudian kalau misalkan program kematian sel itu tidak bisa, maka tubuh kita akan berusaha untuk mensupresi atau menekan terjadinya pembelahan sel yang berlebihan pada sel yang rusak tersebut. Jadi istilahnya disupresi tumornya gitu. Namun apabila ini juga tidak bisa teratasi, maka tumbuhlah kanker. Gitu. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa kanker itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan terutama, dan juga apabila pengaruh lingkungan itu mengenai sel-sel germinal, itu sel-sel kelamin ya, itu maka itu akan diwariskan, diturunkan. Jadi ada dua jenis mutasi atau dua jenis perubahan sel atau perubahan gen. Kalau misalkan proses yang perbaikan tadi tidak bisa diatasi, kita dapat kanker yang awalnya dari perubahan atau mutasi gen secara sporadis dari lingkungan kita dapat. Tapi kemudian kalau mutasi atau perubahan gen itu mengenai sel kelamin kita, sel germinal kita, maka itu akan diwariskan. Itu. Jadi tidak selalu terkait dengan keturunan. Tapi kalau misalkan Dokter Tika nih ya, kita bicara masalah prosentase nih, kan memang kita tadi dijelaskan sama Dokter Tika, nggak selalu tuh kanker diturunkan ya Dokter Tika ya. Iya, betul. Tapi kan memang kalau terjadi di masyarakat persepsinya tuh kadung meluas nih Dokter Tika. Kalau misalkan keluarga kita ada riwayat kanker, wah ini pasti kemungkinan besar nanti keturunannya itu akan punya masalah yang sama gitu. Nah sebenarnya Dokter Tika,
prosentase kanker ini menurun, itu tuh berapa persen sih Dokter Tika? Kalau kita melihat dari dua jenis mutasi gen atau perubahan gen dalam sel tadi, mutasi pada germinal atau sel kelamil yang nantinya bisa menyebabkan kanker yang diturunkan kurang lebih 5-20% terjadinya. Ya. Jadi tapi kemudian setelah itu terjadi pada mutasi germinal itu, maka untuk perhitungan resiko mendapat kanker pada keluarga itu ada perhitungannya lagi. Gitu. Jadi resikonya tergantung pada apakah misalkan dari sisi ibu atau dari sisi ayah, dua-duanya memiliki gen yang bermutasi tadi. Jadi mutasi itu artinya berubah ya. Mutasi. Jadi kalau saya nanti mungkin mengatakan mutasi itu maksud saya adalah gen yang berubah tadi, gen yang bermutasi. Jadi tergantung kondisi dari apakah dia diturunkan dari pihak ibu saja atau dari ayah saja atau dua-duanya. Dua-duanya. Itu nanti perhitungannya berbeda. Karena kalau misalkan dua-duanya double combo berarti ya Dokter Tika ya. Kalau istilah anak gamers itu kan berarti double combo gitu ya. Tapi sebenarnya bisa di rumah tujuan kami berdua untuk hadir hari ini adalah kita mau kasih informasi yang sebenarnya itu meluruskan mungkin ada beberapa mitos-mitos yang salah. Dan kita justru juga ingin membuat pemirsa di rumah itu bisa lebih waspada kembali. Karena walaupun nanti misalkan, oh ternyata diturunkan nih, ada prosentasenya nih. Nah, Anda nggak boleh nih untuk berkecil hati ya. Ketika Anda di keluarga Anda ternyata Anda mengetahui kalau ada kanker nih, ada riwayatnya, terus Anda langsung down, Anda langsung nggak semangat hidup seperti itu ya. Jangan seperti itu, karena nanti Anda simak ya pembahasan sampai habis, supaya informasi yang Anda dapatkan juga tidak terputus atau nggak terpotong. Dokter Tika, Dok, ada juga nih dokter, orang tuh yang bilang gitu ya Dokter Tika ya, yang mengatakan bahwa kalau kanker itu sebenarnya nggak semua jenis kanker itu bisa diturunkan secara genetik Dokter Tika. Jadi ada beberapa jenis kanker yang memang karena gaya hidup, karena mungkin juga pola hidup, ya kan? Tapi ada juga jenis kanker ini yang memang karena keturunan. Makanya kan disebutnya itu multifaktorial ya dokter ya, kalau kata dokter-dokter di luar sana. Dokter Tika boleh nggak kasih ceritanya? Silahkan Dokter Tika, penggambarannya. Ya baik, jadi begini, tidak selalu seseorang yang mungkin terlahir dengan gen kanker, itu nantinya akan muncul kanker dalam hidupnya, tidak selalu. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak terlahir dengan gen kanker, sehat gitu ya, secara genetik dia bagus, itu dia tidak akan kena kanker, tidak selalu. Jadi sebaliknya, gitu. Jadi ketika ada pengujian genetik dan pengujian genetik untuk risiko kanker tertentu itu ada dalam tubuh kita, itu menandakan risiko yang meningkat pada orang tersebut. Nah, kita perlu tahu gen-gen apa saja sih yang sebenarnya terkait dengan kemunculan kanker ini. Ya, saya perlu sampaikan ya, mungkin sedikit lebih melebar. Jadi yang pertama adalah gen mutasi atau perubahan pada gen proto-onkogen. Jadi sel normal. Sel normal kita memiliki proto-onkogen yang fungsinya sebenarnya normal untuk membelah selnya, membuat protein semakin banyak begitu ya. Namun karena ada mutasi, dia pembelahannya tidak dapat dikendalikan. Tidak dapat dikendalikan sehingga muncullah tumor atau kanker. Tumor atau kanker itu sebenarnya adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi awalnya bisa sel normal, tapi karena ada mutasi, sel yang terkendali tadi tidak bisa dikendalikan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya mutasi pada gen supresor tumor. Jadi tubuh kita ini memiliki gen yang fungsinya untuk mensupresi tumor. Itu sudah dilengkapi sama Tuhan ya, supaya kalau ada pertumbuhan sel yang tidak terkendali, cepat-cepat ditekan, ditahan. Nah, ternyata gen ini ada macam-macam ya, namanya mungkin ya tidak perlu saya sebutkan, yang sering ada sih P53 Brakawan Brakatu itu.
itu gen supresor tumornya bermutasi, berubah fungsi. Sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menekan tumor lagi. Begitu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mutasi atau perubahan pada gen yang mengatur kematian sel. Harusnya sel ini dimatikan karena dia sudah rusak misalkan. Tapi dia tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau karena mutasi. Mutasi ini bisa karena, kalau yang didapat itu bisa karena radiasi, bisa karena virus, bisa karena bahan-bahan kimia, ya, merokok termasuk itu yang bersifat karsinogenik itu yang bisa membuat gen-gen atau sel-sel di dalam DNA dalam sel kita itu berubah fungsinya. Harusnya dia bisa memprogram kematian sel, tapi ternyata tidak bisa. Nah itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mutasi perubahan pada gen yang dia fungsinya untuk memperbaiki DNA. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah dilengkapi kalau ada DNA rusak, itu diperbaiki sama tubuh kita sendiri. Ya, dan kalau fungsi dari gen itu berubah atau terganggu, ya akhirnya DNA tidak bisa diperbaiki, akhirnya bisa muncul tumor atau kanker begitu ya. Jadi dari gambaran kemunculan tumor atau kanker itu awalnya dari situ, gen yang bermutasi, yang berubah begitu. Nah itu tadi kalau misalkan perubahan itu tidak selalu menimbulkan kanker. Jadi mutasi gen tidak selalu menimbulkan kanker. Kapan? Kalau mutasi gen ini berlangsung terus-menerus. Lama, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi seseorang yang gennya sudah bermutasi belum tentu dia kena kanker. Bisa jadi dalam kurun waktu tertentu dia menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan ternyata itu tidak bisa diperbaiki sehingga akhirnya muncullah kanker tersebut. Gitu. Tapi intinya pesan rumah berarti poin yang ketiga ini yang harus kita waspadai tadi ya, karena gaya hidup juga bisa mempengaruhi perubahan atau mutasi tadi ya Dokter Tika. Betul, betul. Jadi gaya hidup, kemudian lingkungan ya, lingkungan itu artinya kita sanitasi yang buruk menyebabkan kita sering terkena infeksi, infeksi virus terutama ya. Kemudian juga mungkin merokok ya, kemudian makan makanan yang berpengawet, berpewarna, itu semua kan bahan-bahan kimia yang sifatnya dia bisa menimbulkan kanker gitu. Nah itu pelan-pelan kalau masuk dalam tubuh kita memperbaiki terus ya, terus diperbaiki. Yang kita pola makan salah, pola hidup salah, diperbaiki terus. Tapi ada suatu masa ketika tubuh kita sudah lelah. Betul. Iya kan? Misalkan sudah bertahun-tahun seperti itu, tidak berubah-berubah. Lelah, akhirnya sudahlah capek aku. Stop gitu ya. Gitu. Akhirnya dia tumbuh tidak terkendali. Oke, baik. Tadi. Lah kenapa kok ada yang diturunkan? Sekali lagi, memang ada kanker-kanker tertentu yang memang secara sudah diteliti dia diwariskan ya. Diwariskan itu contohnya seperti kanker payudara, seperti tadi Mas Rio sampaikan di awal Mbak Nunung itu. Kemudian kanker usus besar terutama. Kanker ovarium itu yang tempatnya telur, sel telur. Kanker rahim itu juga diturunkan bisa. Kemudian kanker prostat, kanker kulit, kanker mata yang namanya retinoblastoma itu juga diturunkan. Artinya dari penelitian itu sudah ditemukan gen yang dia bisa menyebabkan kanker dan diturunkan. Iya, dan diturunkan tadi. Jadi memang ternyata ada beberapa jenis-jenis kanker yang memang diturunkan saat di rumah ya. Jadi nggak semuanya. Nah, kalau Anda tuh sudah dengar dari Dokter Tika barusan bahwa memang itu ada beberapa penelitian yang mengatakan beberapa kanker ini tuh potensi untuk diturunkannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ternyata juga perubahan gaya hidup yang salah secara terus-menerus itu akhirnya membuat tubuh kita ini ngerasa jenuh gitu ya, atau juga mungkin capek gitu karena udah berusaha untuk membalikkan yang benar lagi, tapi kok diulangi terus nih tubuh kita kok kayaknya gaya hidupnya
jelek terus gitu ya. Kita akan break terlebih dahulu, kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali di segmen yang berikutnya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi fakta menariknya bisa di rumah bahwa ternyata kan banyak orang tuh mengatakan kalau gaya hidup tuh juga bisa loh pengaruhi kanker. Iya betul, karena tadi waktu pas dijelaskan oleh dokter Tika barusan di poin yang ketiga. Jadi ketika dimana kita ini itu secara terus menerus ya konsisten dan juga kontinu nggak bosan-bosannya ngerokok, makan makanan yang mengandung zat karsinogenik, ya kan banyak contohnya. Terus gaya hidup yang tidak sehat seperti itu. Nah sebenarnya dalam tubuh kita ini berperang gitu ya. Tubuh kita itu berperang untuk bisa membalikkan faktor-faktor yang diakibatkan oleh gaya hidup yang nggak sehat tadi. Tapi ketika kita itu terus aja continue gitu ya berbuat nggak baik terhadap tubuh kita sendiri, nah akhirnya tubuh kita ini tuh merasa jenuh atau lelah atau capek. Nah, ketika tubuh kita ini berhenti untuk membalikkan resiko yang tadi, nah akhirnya ini timbullah potensi untuk terjadi kanker di tubuh kita. Gitu ya Dokter Tika ya? Betul. Secara gampangnya sih demikian. Karena memang tubuh itu secara alamiahnya dikaruniai sama Allah Subhanahu wa taala itu kemampuan untuk bisa paling tidak itu dalam tanda kutip meregenerasi sel atau memerangi sel yang jahat ya Dokter Tika ya. Sel yang rusak. Nah, itu dia. Yang rusak diperbaiki, yang jahat diusir gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya dimatikan gitu ya supaya nggak terus berkembang. Tapi kitanya sendiri kan Dokter Tika sebenarnya kadang-kadang tuh ya agak sedikit nakal gitu ya. Yang paling bahaya itu kalau misalkan itu terjadi di sel kelamin kita. Karena sel telur atau sel sperma ya, kalau laki-laki, kalau perempuan sel telur, maka akhirnya mutasi itu akan diturunkan ke anak kita, ke keturunan kita. Itu makanya ada muncul kanker diturunkan, yaitu tadi karena mutasinya terjadi di sel kelamin. Begitu. Dokter Tika, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini juga titipan nih dokternya dari netizen di luar sana, mitos atau faktanya dokter. Sebenarnya kalau misalkan kanker ini terjadi di ibu atau di ayah gitu ya, ini potensinya itu lebih besar nurun di yang mana dokter? Kanker yang terjadi di ibu itu lebih bisa besar potensi diturunkan atau kanker yang terjadi di pihak ayah dokter? Yang mana? Atau sama aja sebenarnya Dokter Tika? Jadi kita ini lahir karena gabungan gen dari ayah dan ibu. Jadi sel telur bergabung dengan sel sperma yang masing-masing membawa gen ya, membawa gen sendiri-sendiri. Bergabung jadilah kita. Jadi kita produk dari ayah dan ibu. Tidak bisa kita katakan, oh ternyata ibu lebih berperan, oh bapak atau ayah lebih berperan. Itu ada memang kanker-kanker tertentu yang itu ada dialami oleh pria ya, terutama kanker misalkan prostat, payudara lebih banyak pada wanita ya, prostat lebih banyak pada pria begitu. Tapi secara umum kemungkinan itu sama. Tidak tergantung ayah atau ibu. Kalau usia dokter, usia ini pengaruh juga nggak dokter? Semakin usianya bertambah, semakin usianya senior dokter, itu kalau kita punya potensi kanker akan semakin gampang gitu dokter? Atau usia juga nggak ada pengaruhnya sama sekali dokter? Atau seperti apa? Pengaruh usia itu adalah pengaruh di mana kita mempunyai kebiasaan atau pola hidup, gaya hidup, pola makan sejak dari kecil ya, sejak dari dini. Awalnya tidak masalah, kan tadi saya katakan tubuh itu memperbaiki, jadi sudah bisa diperbaiki, bagus lagi, jadi tidak masalah. Aku tidak apa-apa kok, aku makan yang berpengawet, berpewarna, ya, itu kata-kata itu memang bisa, tidak apa-apa sekarang, begitu kan? Kemudian setelah bertahun atau puluhan tahun ketika kita sudah mulai menua dan pada saat mulai usia bertambah itu fungsi-fungsi tubuh juga menurun, kan tadi lelah tadi ya, fungsi-fungsi tubuh menurun, maka kemudian muncullah kanker itu.
Jadi pengaruh usia itu di situ. Kalau misalkan kita temukan kanker itu pada usia dini, maka kemungkinan faktor genetiknya besar. Oh, paham. Ya. Jadi kalau misalkan kanker itu ditemukan pada usia-usia yang masih muda gitu ya, berarti ini faktor genetiknya ini besar. Gede. Ya. Oh, tapi kalau misalkan kanker itu baru ditemukan atau terjadi di usia-usia yang senior ya dokter, yang dewasa, maksudnya yang memang usianya udah lumayan matang gitu, itu berarti lebih ke faktor gaya hidup dokter? Ya, faktor gaya hidup. Oh, gitu. Paham. Ya. Lebih seringnya begitu ya. Ya. Karena begini, ya saya ulangi lagi bahwa seorang yang terlahir dengan mutasi gen tertentu itu belum tentu dia kena kanker, walaupun di usia mudanya atau tuanya belum tentu. Kalau dia bisa menjaga kehidupannya, pola hidupnya dengan baik, pola makan dengan baik, dan juga kita perlu tahu bahwa gen itu ada on off-nya. Jadi on off itu maksudnya apa? Misalkan gen yang memicu tumor, dia punya tuh gen memicu tumor, tapi dia terlahir gen itu masih di off kan. Nah, kapan dia on? Onnya itu pada saat gaya hidupnya sudah mulai ada triggernya lah. Begitu. Oke. Pola makannya udah nggak karuan, begitu. Baik. Baru terus gen yang tadinya off, walaupun dia mutasi itu akhirnya bisa on juga. Jadi gen yang tadinya tuh tidur gitu ya, akhirnya bisa bangun lah ibarat kata gitu ya. Jadi pemirsa di rumah, memang kalau kita bicara seputar masalah kanker, ingat ya, ini tuh nggak cuman melulu karena hanya ada karena keturunan aja atau karena faktor dari keturunan, tapi juga dari kita sendiri nih. Kita nih ngejaga pola dan juga gaya hidup apa enggak. Karena kalaupun misalkan kita ini faktor resiko dari keturunan tuh kecil, tapi kalau kita ini gaya hidupnya itu memang selengean gitu ya, atau tidak mengindahkan gaya hidup yang sehat, ya juga bisa kena potensi yang sama nanti pada saat usia-usia rada-rada matang ya dokter ya. Tapi kalau misalkan kanker ini terjadi pada saat usia-usia dini, itu bisa berarti hampir dipastikan potensinya kena kanker ini karena keturunan lah yang lebih besar mengambil peran ya dokter ya. Faktor genetiknya seperti itu. Anda juga boleh lo bergabung sama kami, silahkan, nomor kami sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Jadi Anda silahkan kalau misalkan mau bertanya, mau sharing juga boleh. Nanti kami akan bacakan di segmen yang ketiga ya. Segmennya setelah ini. Sekarang kita berada di segmen yang kedua. Dok, lantas dokter, pertanyaan yang ditanyakan gitu ya. Lah dokter Tika, oke lah kalau gaya hidup itu mungkin bisa diatur ya dokter ya. Diet makan bisa kita pilih gitu ya. Olahraga bisa kita daftar ke tempat olahraga. Terus faktor stres gitu ya, kita bisa untuk memilih mengolahnya. Ya pokoknya yang gaya hidup yang dari kita sendiri itu bisa kita pilih untuk pilih yang sehat. Tapi kan kalau untuk yang keturunan, ini kita nggak bisa menghindar dokter, ya kan? Kalau kita sudah punya resiko keturunan ini dokter, seperti Mbak Nunung misalkan. Atau seperti artis yang lain misalkan dokter, karena public figure juga jadi panutan kita kan ya gitu dokter ya. Bisa nggak kalau kita terlahir sudah punya faktor keturunan atau faktor resiko dari pihak keturunan, pengen ditekan gitu dokter, bisa nggak dokter? Iya, bisa, sangat bisa. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa seseorang yang terlahir dengan faktor genetik kanker tidak selalu muncul kanker dalam hidupnya. Itu tergantung bagaimana dia menjalani hidup dengan pola hidup yang sehat, pola makan dan pola pikir yang sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang ada deteksi dini. Ya. Jadi dengan perkembangan teknologi itu kita bisa mendeteksi secara dini misalkan kanker payudara ya. Ketika dia masih berupa benjolan kecil sudah bisa dideteksi dengan mamografi. Nah, ketika deteksi dini sudah bisa dilihat, kemudian dilakukan operasi, dilakukan pengambilan tumornya, maka tidak menutup kemungkinan itu tidak akan menjadi atau tidak akan berkembang menjadi kanker. Gitu. Itu jadi peran teknologi di sini juga sangat penting ya untuk deteksi dini. Walaupun resikonya memang meningkat pada mereka yang punya gen itu ya, faktor gen itu. Namun bisa ditekan. Deteksi dini. Jadi kalau kita tahu memang ada riwayat dalam keluarga
itu ada yang kanker, mungkin 2 atau 3 orang sudah kena kanker dalam keluarga. Kemudian ada juga yang kena kanker usia dini. Kemudian ada juga yang kena kanker yang langka, misalkan kanker di adrenokortikal itu di selaput ginjal itu juga, kemudian macam-macam itu, maka kita perlu waspada. Kemungkinan nantinya kita juga bisa develop kanker. Maka apa yang bisa kita lakukan? Datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa melakukan pengujian secara genetik. Ya, jadi pengujian genetik untuk bisa mendeteksi secara dini faktor risiko genetiknya. Kemudian yang kedua, deteksi dini dengan screening kanker terkait. Ya. Kalau payudara mudah, nanti bisa ada sadari pemeriksaan payudara sendiri, ada sadanis pemeriksaan payudara klinis, kemudian juga nanti ada mamografi. Ya. Itu tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kanker lah ibaratnya. Ya, mencegah supaya kanker itu tidak sampai jatuh ke stadium yang lebih lanjut. Betul. Kalau payudara stadium 1-2 itu angka harapan hidupnya masih panjang ya. Kemudian juga ya jangan sampai ada ketakutan begitu pada masyarakat ini. Karena kalau misalnya udah takut takut, dioperasi, nah gitu, nanti malah pengobatannya juga akan terhambat gitu iya, ya dokter ya. Padahal kalau sudah dioperasi diambil kan lebih cepat untuk perawatan kesembuhannya. Karena memang banyak mitos yang terjadi kalau pas operasi tentunya seperti apa itu ya. Mohon izin dokter, kita akan break terlebih dahulu ya. Nanti saya juga akan tanyakan dan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dr. Tika. Ini benar karena tadi Dr. Tika sempat mengatakan banyak pasien tuh takut untuk dioperasi. Karena ini yang beredar di masyarakat, kalau kanker tuh kena pisau operasi, nanti malah semakin ganas gitu dokter. Mitosnya kan seperti itu. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan jawab di segmen yang berikutnya akan saya bacakan. Anda boleh ya terus simak kami semua di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan kalau punya pertanyaan, sampaikan aja ke nomor redaksi yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali. Kita masih bersama dengan Dr. Tika bersama di rumah di program Sehat Pagi. Tadi kan Dr. Tika sudah menjelaskan kanker-kanker apa yang termasuk keturunan ya dokter ya. Seperti tadi kanker serviks juga bisa disebabkan karena keturunan. Nah ini yang bertanya Dr. Tika dari Ibu Nana ya. Ibu Nana ini ada di Bekasi. Pagi Dr. Tika izin bertanya. Kanker apa saja kalau begitu dokter yang bukan dari faktor keturunan? Beberapa contohnya apa gitu ya. Nah terus kemudian ini yang kedua. Yang kedua ini dok kalau untuk masalah kanker serviks itu apakah ada gejalanya dokter di awal-awalnya? Karena kan biasanya itu tiba-tiba langsung stadiumnya tinggi gitu ya dokter Tika ya. Monggo yang pertama dulu. Kanker yang bukan termasuk keturunan. Beberapa contohnya apa dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu siapa? Nana di Bekasi. Jadi Ibu Nana tadi sudah saya sampaikan contoh kanker yang bisa diturunkan. Tapi tidak termasuk kanker serviks. Saya tadi mengatakan kanker ovarium. Oh, ovarium. Baik. Ya. Jadi salah satunya yang Ibu Nana sebut yaitu kanker serviks itu seringkali disebabkan karena virus ya, virus HPV. Dan juga karena infeksi yang terus berulang ketika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, begitu misalkan salah satunya. Kemudian kanker paru, misalkan karena rokok, atau kanker liver itu seringkali karena hepatitis B virus yang terus berkembang atau hepatitis C virus. Karena virus ya, memang banyak kanker ini awalnya karena infeksi karena virus. Kemudian karena mungkin kanker karena akibat alkohol. Oh iya. Ya,
ke livernya juga. Awalnya mungkin pengkerutan liver, tapi kemudian berkembang menjadi kanker. Itu contoh-contoh yang mungkin lebih banyak porsi lingkungannya. Jadi porsi genetiknya kurang. Jadi memang ada multifaktor ya, tadi ya, kanker. Ada multigen dan juga multifaktor karena lingkungan. Itu untuk yang pertama. Jadi itu ya Bu Nana ya, jadi kalau untuk masalah kanker serviks itu tidak diturunkan, tapi yang diturunkan itu yang seperti contohnya ovarium ya tadi dah dokter ovarium, ya, rahim, kemudian kanker payudara, usus besar, kemudian prostat, itu faktor genetiknya besar ya. Sudah diteliti di situ. Baik. Nah, kalau untuk masalah yang kanker serviks nih Bu Nana itu sebenarnya apa pertanyaannya tadi yang serviks? Apakah itu termasuk yang diturunkan juga dan gejala awalnya apa gitu? Memang sebenarnya kalau ditelaah ya, faktor genetik setiap kanker itu ada. Sebenarnya kalau ditelaah itu pasti ada. Karena tadi kalau melihat kemunculan awal kanker kan awalnya dari mutasi gen. Diawali selalu dari mutasi atau perubahan pada gen. Jadi faktor genetik itu selalu terlibat sebenarnya. Tapi seberapa besar begitu kan? Nah, kalau untuk serviks ini memang faktor genetiknya itu tidak terlalu besar. Kecil. Ya, jadi lebih banyak faktor lingkungan ya. Kemungkinan juga karena biasanya paritas ya, banyak melahirkan. Kemudian macam-macam ya, dugaan penyebabnya. Karena virus tadi, virus HPV juga bisa, Epstein Barr virus. Kemudian hubungan seksual yang kurang aman. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada serviks. Oke, baik. Untuk yang gejala awalnya yang lebih spesifik apa nih, Dokter Tika? Sebagai seorang untuk wanita, kanker serviks. Ya, serviks itu adalah leher rahim. Jadi pertama kali dia di luar itu adalah vagina ya. Pertama kali untuk masuk ke dalam rahim itu ada pintunya yaitu serviks, tadi leher rahim. Itu maka seringkali gejala awal adalah pertama nyeri saat berhubungan. Nyeri saat berhubungan. Kemudian setelah berhubungan kok muncul bercak-bercak darah gitu. Atau kemungkinan juga keputihan yang lama kemudian ada berbau gitu. Keputihan yang tidak sembuh-sembuh lama dan berbau. Itu gejala-gejala awal yang perlu diperiksakan ke dokter ya, jangan disepelekan. Baik. Ini pertanyaannya kedua ya dari Pak Freddy, umurnya 40 sekian nih dokter, dari Semarang ya. Halo Pak Freddy, apa kabar Pak Freddy? Ini saya akan bacakan ya dari Pak Freddy. Dokter selamat pagi, saya bertanya kanker prostat pada pria itu apakah bisa dihindari ya? Nah, apa saja dan bagaimana caranya? Sebelum saya ini jadi tua gitu ya, karena kan ini katanya dokter, kanker prostat atau masalah prostat kan itu biasanya dialami pada pria-pria yang umurnya itu senior dokter, tapi katanya sih gitu ya. Nah, gaya hidup yang seperti apa sih dokter, kan kalau prostat kan gaya hidup yang seperti apa gitu ya, yang mendukung agar tidak terkena kanker prostat. Oh iya dokter, isunya pria-pria yang tidak aktif secara seksual itu gampang ya terkena kanker prostat. Itu mitos atau fakta sih Dokter Tika? Terima kasih pencerahannya. Salam. Monggo dokter silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak di mana? Semarang Pak Freddy. Semarang Pak Freddy. Pak Freddy, kanker prostat salah satu kanker yang sudah diteliti dia faktor genetiknya memang besar. Jadi tidak semua laki-laki yang mungkin dia terpapar oleh faktor-faktor pemicu kanker itu nantinya akan muncul kanker prostat. Nah, terutama mereka yang memiliki gen itu, yang mewarisi gen itu ya. Kemudian gaya hidup seperti apa yang nantinya bisa memicu untuk kemunculan kanker prostat. Prostat itu adalah sebuah organ di dalam kelamin pria, dia yang fungsinya sebenarnya memberi makanan untuk
sperma ya, kemudian berfungsi juga untuk proses produksi sperma begitu ya. Jadinya kalau misalkan kan ada mitos kalau dia berhubungan seksualnya kurang aktif maka resikonya semakin meningkat. Memang itu secara sudah diteliti ya secara ilmiah muncul resiko yang meningkat pada mereka-mereka yang kurang aktif secara seksual, kemudian faktor pekerjaan juga berpengaruh ya, artinya mungkin banyak duduk ya, kurang aktif dalam kesehariannya, kurang olahraga begitu. Juga tidak boleh kita lupa bahwa kemunculan kanker itu tidak selalu harus sama dengan kanker yang sebelumnya diderita oleh keluarga atau orang tua kita. Maksudnya begini, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa penyebab kanker itu ada karena gen yang berubah dari proto-onkogen menjadi onkogen, gen yang berfungsi untuk repair atau memperbaiki DNA-nya salah, itu bermutasi, gen yang supresi tumor bermutasi, gen yang untuk kematian sel bermutasi, kan begitu. Nah, tapi kok bisa muncul di prostat? Itu karena jaringan atau sel yang lemah itu di situ. Tapi bisa jadi kemunculannya juga di organ lain. Misalkan kalau orang tua kita, bapak kita kena prostat. Maka kita mewarisi, misalkan ada mewarisi mutasi pada gen supresor tumornya misalkan. Tapi kemunculan saya wanita, itu bukan di prostat tapi di payudara begitu. Karena mungkin payudara, jaringan payudara saya itu yang lemah begitu. Yang mungkin sering terpapar virus atau kondisi keseimbangan hormonalnya kurang. Jadi yang lemah itu nanti yang di situ dia muncul kankernya begitu. Jadi jangan terfokus pada kalau prostat itu karena kurang aktivitas seksual misalkan. Itu hanya istilahnya hubungan yang tidak secara langsung. Gitu. Yang sudah pasti adalah terjadi mutasi gen. Nah, kok munculnya di prostat? Karena prostatnya yang lemah. Begitu. Kalau logikanya Bapak ini misalkan, kok logikanya diamini ya, berarti yang nggak aktif seksual pasti potensinya kena kanker prostat nih, itu juga hal yang salah ya, dokter ya? Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu Pak Freddy ya, jadi intinya yang Bapak tanyakan tadi itu seputar masalah, kalau pria-pria yang tidak aktif secara seksual itu apakah punya potensi yang lebih besar? Tidak selalu ya dokter ya? Karena tergantung tadi, jaringan mana yang lemah dan mutasi gen yang terjadi pada dalam tubuh orang tersebut. Faktor genetik besar kalau untuk kanker prostat. Baik. Iya. Semoga terjawab ya Pak Freddy ya dengan jawaban dari Dokter Tika. Pemirsa di rumah, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih ada beberapa segmen kembali ya di program Sehat Pagi. Anda juga bisa nih kalau punya pertanyaan, monggo silakan boleh disampaikan kepada nomor redaksi dari Jawa Post TV. Kami akan segera kembali. Kita masih di program Sehat Pagi ya bersama dengan Dokter Tika, pemirsa di rumah untuk pagi hari ini. Dan kita juga masih ngobrol seputar genetika kanker gitu ya. Jadi memang ternyata kanker ini tuh ya terjadi, lebih tepatnya banyak orang mengatakan karena multifaktorial. Memang biasanya itu selalu ada faktor genetik dalam setiap kanker yang terjadi, tapi tergantung nih besar atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa kanker yang memang faktor genetiknya itu mempengaruhinya besar. Ada juga yang memang karena gaya hidupnya ini yang lebih menonjol,
untuk terjadi kanker tersebut ya. Jadi macam-macam. Jadi nggak semua kanker itu memang karena sebagian besar faktor genetik yang bermain atau karena faktor dari gaya hidup yang bermain. Jadi semuanya itu tergantung masing-masing ya Dokter Tika ya. Memang tidak bisa dipukul rata semuanya. Dokter Tika, kalau misalkan kita nih udah mengetahui, oke, di keluarga saya itu ada nih yang faktor genetik kanker gitu dokter. Kita ini kan memang bisa nih dok untuk mencegah terjadi sama diri kita dengan pola hidup misalkan, atau kita rajin check up gitu ya dokter ya. Tapi ada nggak sih dok kayak misalkan nih entah tindakan, contoh ya dokter ya, entah vaksin lah atau apalah, atau mungkin kita bisa ambil langkah preventif yang lebih jauh lagi dokter di kemajuan zaman ini. Dokter boleh nggak dikasih ceritanya silakan. Ya. Baik, jadi yang penting adalah deteksi dini. Jadi kalau kita memang sudah ketahui bahwa di dalam keluarga besar kita ya, keluarga inti ya, itu jadi keluarga inti itu 3 generasi ya, generasi kita, kemudian generasi orang tua, dan juga mungkin generasi kakek nenek. Itu 1, 3 line itu kalau memang 2 atau lebih keluarga yang menderita kanker itu ada, kemudian atau ada yang muncul di saat usia dini, maka kita harus waspada terhadap diri kita. Caranya bagaimana? Deteksi dini dengan screening. Ya, itu. Jadi kita pastikan dulu bahwa kita memiliki risiko itu atau tidak. Deteksinya selain dari pengujian genetiknya, juga bisa dari secara klinis ya. Kita ambil contoh kalau payudara ya kita harus lakukan tadi sadari pemeriksaan payudara sendiri, sadanis, kita periksa ke dokter, pemeriksaan payudara klinis dan juga mamografi yang bisa diulang mungkin setiap 2 tahun sekali gitu. Kemudian ya itu di luar yang tadi ya mencegah dengan pola hidup dan pola makan yang baik. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk dilakukan terapi, baik itu operasi maupun pemberian obat-obatan ya hormonal. Karena sekarang kanker-kanker itu banyak yang dilakukan terapi target istilahnya. Jadi obat itu langsung diberikan untuk langsung bisa menuju pada target yang diinginkan, begitu mana gen apa begitu. Jadi akan sangat bagus karena tidak seperti kemoterapi. Kalau kemoterapi itu semua istilahnya seperti bom gitu, bom atom, semua di bom, sel-sel sehatnya pun juga ikut dibom gitu kan. Nah, ini berbeda. Terapi target sudah juga dilakukan pada beberapa jenis kanker, dan juga salah satunya mitos-mitos atau yang berkembang di masyarakat tentang kanker yang jangan operasi nanti dia bisa itu yang perlu segera diperbaiki ya, segera diluruskan mitos-mitosnya itu. Karena sebenarnya ketika kanker itu ukurannya masih kecil dan bisa dioperasi dan juga kita aware terhadap faktor genetik dalam keluarga kita, maka tidak akan bisa berkembang menjadi kanker dengan stadium yang lebih lanjut. Stadium itu nanti kan juga menunjukkan bahwa kankernya sudah menyebar ke organ sekitar apa tidak begitu. Jadi memang kenapa kok sampai ada mitos demikian, karena mungkin pemirsa di rumah tidak tahu ya dokter ya. Iya. Lebih banyak itu takut-takutnya juga, karena tadi sempat juga dokter Tika berkata waktu pas jeda iklan ya, ada contohnya nih pasien dokter Tika gitu kena kanker tumor di ginjal ya dokter ya. Anak-anak ya. Itu tuh ketika dibedah, diambil tindakan operasi gitu, malah sekarang hidupnya lebih sehat ya dokter Tika ya. Iya. Nggak berkembang ya dokter? Iya, karena setelah dilakukan operasi, dilakukan radiasi. Radiasi itu untuk apa? Untuk menghabiskan sel-sel kanker yang mungkin masih berkeliaran di sekitar itu kan, radiasi. Kemudian mungkin beberapa dilakukan kemoterapi, tapi tidak panjang sepanjang kalau misalkan stadiumnya sudah lanjut begitu kan. Nanti insya Allah bisa
kembali bagus ya, artinya harapan hidupnya juga baik gitu. Juga ada juga di lingkungan perumahan saya juga kena kanker usus, alhamdulillah sehat dan semakin sehat dibanding sebelumnya setelah operasi dan kemoterapi. Oke, dokter, apa yang membuat tindakan pengobatan terapi kanker itu menjadi berat sampai akhirnya itu tidak berhasil, dokter? Sebenarnya apa yang membuat hal itu terjadi, dokter Tika? Seringkali karena sudah terlambat dibawa ke dokter. Jadi dan selain sudah terlambat karena kankernya sudah menyebar ya, walaupun belum menyebar jauh, mungkin menyebar di jaringan sekitar, jaringan limfe atau kelenjar getah bening sekitar. Tapi itu sudah potensi yang buruk dan semakin sulit penyembuhannya. Kalau kita lihat, kenapa sih kok tingkat kematian karena kanker di negara-negara maju itu lebih kecil dibandingkan di negara yang berkembang begitu, karena fasilitas untuk deteksi dini di negara maju jauh lebih bagus ya. Selain untuk deteksi dininya juga untuk fasilitas pengobatannya, kemudian masyarakatnya yang tidak lagi kolot begitu. Jadi mau diberi edukasi bahwa harus di screening ya, program screening pemerintah yang berjalan dengan baik, akhirnya kematian karena kanker bisa ditekan. Oke. Karena kalau sudah masuk ke stadium 3 apalagi 4 itu semakin sulit pengobatannya. Baik di negara maju pun juga semakin sulit. Jadi memang deteksi dini itu penting. Baik. Kita akan break dulu, kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa di rumah. Nanti akan saya tanyakan apa kesimpulan yang mau disampaikan oleh Dokter Tika, beserta termasuk dalamnya adalah saran gitu ya. Dan pesan atau tips dari Dokter Tika pemirsa di rumah, yang paling penting kita sebagai masyarakat tuh tidak boleh termakan isu-isu hoax ya, atau berita-berita hoax yang justru pada akhirnya nanti akan bikin kita susah sendiri. Dan karena salah informasi tersebut, kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Di segmen terakhir ya, masih bersama dengan Dokter Tika. Dokter Tika, monggo silakan apa yang mau dokter sampaikan di episode kali ini untuk pemirsa di rumah. Silakan Dokter Tika, monggo. Ya, baik. Pemirsa sekalian, tadi sudah kita ketahui bahwa kanker itu kemunculannya diawali dari adanya perubahan gen. Ya, perubahan gen karena apa? Karena faktor pola hidup yang kurang baik, pola makan yang kurang baik juga, dan memang faktor dari pola pikir atau stres ya, itu juga mempengaruhi dari kerja fungsional gen kita. Gitu. Jadi oleh karena itu bagi yang memang belum menderita kanker ya, kita benar-benar mulai dari sekarang, jangan menunggu tua ya, mulai dari sekarang kita buat pola hidup yang sehat dalam kehidupan kita supaya nantinya tidak berkembang nanti sel-sel rusak itu berkembang menjadi sel-sel tumor atau kanker ya. Kita buat pola makan kita, pola makan yang sehat ya, dan juga pola pikir yang sehat. Kemudian untuk mereka yang sudah terkena kanker jangan putus asa. Tetap terus menjalani pengobatan. Kemudian yang penting adalah kecukupan gizi, karena gizi itu diperlukan untuk tubuh bisa membenahi dirinya sendiri. Jadi bahan bakar tubuh untuk bisa membenahi dirinya sendiri. Jadi makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian aktivitas fisik yang cukup ya. Jadi perlu, karena dengan aktivitas fisik yang cukup baik itu akan melancarkan aliran darah. Kalau aliran darah kita lancar, maka proses penyembuhan itu akan berjalan lebih baik. Kemudian juga kita perhatikan lingkungan sekitar kita, jangan sampai kita terpapar dengan virus infeksi berkali-kali ya. Kita jaga sanitasi lingkungan sekitar kita.
Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kanker juga sering terjadi karena infeksi virus yang berkali-kali. Itu kemudian juga kita usahakan agar bisa menjaga emosional, ya, spiritual kita terjaga dengan baik, dengan tetap bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Tetap bisa melakukan ibadah dengan baik, karena dengan ibadah itu akan meningkatkan aura-aura yang positif yang lebih baik, kemudian dengan doa itu nanti akan bisa merubah semuanya. Jadi jangan putus asa, terus lakukan usaha-usaha ke arah sehat, ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nurma sudah ngobrol sama kami juga lewat beberapa pesan yang masuk ya. Dan kebetulan Dr. Tika untuk hari ini itu bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya, Dr. Tika ya. Nanti kalau Anda mau ketemu sama Dr. Tika dengan teman-temannya, itu boleh, nggak apa-apa, Anda mampir ke tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Kota Surabaya. Karena kebetulan memang beberapa narasumber kami hadirkan dari wilayah Jawa Timur, yang untuk hari ini itu dari wilayah Kota Surabaya. Kalau ketinggalan lihat kami dari awal sampai dengan akhir tadi, itu Anda bisa simak di YouTube channel kami. Nanti kami akan upload secara periodik beberapa program-program atau tayangan yang kemarin-kemarin, itu Anda juga bisa akses di sana. Saya akhiri, Dr. Tika makasih banyak sudah datang sama kami hari ini. Sehat-sehat terus. Dan buat Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.